Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pelayaran astronomi. Ya, ini kita akan membahas tentang asimut matahari atau T. Baik, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe dulu, kemudian share, like, komen, demi kemajuan channel saya ini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang asimut matahari. Tujuan dari mencari asimut matahari yaitu pertama, untuk menentukan arah sejati atau bearing sejati matahari dengan tujuan mengenai mengetahui bearing sejati matahari untuk memperoleh satu sembir atau salah pedoman. Yang kedua, mencari arah garis tinggi matahari dalam rangka menentukan posisi kapal dengan matahari. Kita lanjutkan, sebutan asimut di lintang utara dihitung dari titik utara sampai dengan duduk lingkaran tinggi yang melalui matahari, yaitu 0 sampai dengan 180, baik ke arah kanan atau timur maupun ke arah kiri. Jadi sebutan asimut itu hanya 0 sampai 180, baik dari kiri ini juga 180, dari kiri atau kanan ini timur 180. Jadi kalau arah sesungguhnya adalah dari 0, kemudian timur 90, selatan 180, barat 270, kembali ke utara 0 atau 360. Ini arah mata angin, tapi kalau asimutal hanya utara sampai 180. Ini ke sini timur, berarti ke sini barat. Ya, jika kita melihat matahari di sebelah kanan berarti utara timur. Kalau di sini utara barat. Kalau di sini bisa utara timur itu atau selatan timur. Kalau di sini bisa utara barat. Kalau di sini bisa utara barat atau selatan barat. Jadi asimut itu asimutal artinya hanya sampai 180 derajat. Dan arah mata angin 360 derajat. Jadi matahari kelihatan di utara, ya, utara timur. Di sini utara timur mataharinya, ya, utara timur. Kemudian ini kita kalau lihat seperti ini. Jadi matahari kalau dilihat dari utara ke arah timur, ya 0 sampai 180 utara barat, 0 sampai 180 barat, tapi utara barat, utara timur. Di lintang selatan dihitung dari titik selatan sampai dengan titik duduk lingkaran tinggi yang melalui benda angkasa, 0 sampai 180 derajat. Kita lihat, kita hanya dalam menggambarkan aja, kita selatan ditaruh di atas, kemudian utara ditaruh di bawah. Jadi ini asimutnya selatan timur. Tentu selatan kalau dalam asimutan
harus disebut 0. Kemudian utara 180 dalam asimutal. Tapi dalam mata angin ya tetap utara 0, selatan 180, barat 270, timur 90. Jadi kita asimutal ini adalah selatan timur, kalau ke sini selatan barat. Jadi asimutal ada 4 arah, yaitu utara timur, utara barat, selatan timur, selatan barat, ada 4. Ya, ini kalau kita gambarkan seperti ini. Mataharinya ada di sebelah kanan dari selatan, jadi namanya asimutan selatan timur. Sudut asimut adalah seperti arah angin dengan utara 0 dan selatan 180. Sudut asimut matahari adalah arah mata angin dari mana cahaya matahari datang. Jadi cahayanya datang dari mana. Ini contohnya di sebelah kanan dari matahari. Jadi selatan, utara, timur. Jadi sebelah kanan berarti utara, timur. Sudut asimut berubah sepanjang hari, bulan, dan tahun. Jadi hari sudutnya kan dari timur, kemudian bergerak harian mayanya ke barat. Matahari semakin di asimutnya. Ya, saya kadang-kadang nulis pakai S, asimut. Asimut, kalau bahasa Inggris pakai Z. Berubah sepanjang hari, bulan, dan tahun. Pada tanggal 21 Maret, matahari di ekuinok, artinya berada tepat di khatulistiwa atau lintang 0. Matahari terbit tepat dari timur, asimutnya 90 derajat, dan terbenam di barat, asimutnya 270 derajat. Pada saat matahari terbenam. Jadi ekuinok di 21 Maret. Jadi matahari terbit dari timur asimut persis berarti 90 dan tenggelam di asimut 270 derajat. Lama siang dan malam sama, 12 jam. Kemudian matahari bergerak ke lintang hingga titik paling utara, 23,5 derajat lintang utara atau balik mengarah pada tanggal 21 Juni. Jadi Maret, April, Mei bergerak ke utara, puncaknya di 21 Juni pada 23 derajat lintang utara atau disebut lintang balik mengarah. Ya, kemudian matahari bergerak ke selatan hingga mencapai ekuinoks kembali tanggal 23 September. 23 September berarti matahari sama dengan bulan Maret. Jadi matahari terbit dari timur persis, tenggelam dari barat persis. Dari asimut 90 terbitnya, tenggelamnya di asimut 270. Kalau waktu lain ya tergantung posisi matahari dan tanggal. Yang kemudian matahari bergerak ke lintang selatan hingga mencapai titik selatan, yaitu 23 derajat selatan atau lintang balik Jadayat. Ya, tanggal 21 Desember. Jadi waktu di utara itu lintang balik Mengkara, di selatan namanya lintang balik Jadayat, 23,5 derajat selatan. Kalau utara sama, yaitu 23,5 derajat lintang balik Mengkara, lintang utara. Ya, jadi kita dapat gambarkan seperti berikut. Jadi
Ini jalan 21 Maret, kemudian ke utara, Juni ke selatan, di Winok lagi 21 September, kemudian paling selatan 21 Desember. Kembali lagi ini Maret. Jadi matahari seperti ini tidak pernah melewati 23,5 derajat utara dan 23 derajat selatan, tidak pernah melewati. Jadi kalau kita di lintang utara umpama lebih dari 23 derajat selalu melihat matahari selatan. Kemudian kalau di utara melihat ini adalah selatan, kalau di utara melihat matahari selatan. Sedang di selatan lebih dari 23 derajat selalu melihat matahari di utara. Jadi utara, barat, utara, timur. Kalau yang di sebelah selatan berarti selatan, barat, selatan, timur. Sedang yang di tengah khatulistiwa termasuk negara Indonesia ada selatan, ada utara. Ada selatan barat, ada selatan timur, ada utara barat, utara timur. Jadi yang di sini lengkap. Yang di utara, umpama kita di Jepang itu selalu melihat matahari di selatan. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lihat seperti ini dari 21 ya ke sini, kemudian ke 0 lagi ke paling selatan. Ini paling utara, ini paling selatan, ini di 0. Ya, itu peredaran seperti itu. Azimuth matahari dihitung berdasarkan 1. lintang duga, kemudian kedua sawal matahari atau set matahari, dan yang ketiga sudut jam barat atau P matahari. Ya, itu yang untuk dasar menghitung. T matahari yaitu lintang duga, sawal matahari, dan sudut jam matahari. Rumus umumnya adalah kotangen T sama dengan dalam kurung tangan sawal dibagi sin P dikurangi tangan lintang dibagi tangan P. Jadi sekali lagi mencari T ada kotangen T sama dengan tangan sawal dibagi sin P dikurangi tangan lintang dibagi tangan P. T dicari dalam daftar ilmu pelajaran 11, A, 11B, dan 12C, atau lebih dikenal dengan daftar ABC. 11A adalah terdiri dari unsur tangan lintang dibagi tangan P, itu di daftar 11A, selanjutnya disebut dengan daftar A. Kemudian 11B, tangan sawal dibagi sin P, selanjutnya disebut dengan daftar B. Daftar C sama dengan kotangen T kali sekan lintang, selanjutnya disebut daftar C. T dicari pada daftar C dengan argumentasi C dan lintang, di mana C bisa A plus B, atau B min A, atau A min B. Jadi T-nya bisa cari nanti dengan argumentasi C tadi. Ya, kita lanjutkan. Ketentuan penggunaan daftar ABC sebagai berikut. 1. Jika lintang dan sawal senama, kemudian P kurang dari 90 derajat, maka ada dua keadaan. Yang pertama, jika lintang
Dan jika A lebih besar dari B, dan maka C sama dengan A min B dan T tumpul. Sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Di daftar C kita melihat ke bawah. Yang B-nya, jika A lebih kecil dari B atau B lebih besar dari A, maka C sama dengan M min B min A dan T lancip. Sudutnya kurang dari 90 derajat. T-nya kurang dari 90 derajat. Di dalam daftar C, kita lihat ke atas. Jadi kalau tumpul dilihat ke bawah, kalau lancip dilihat ke atas. Yang kedua, jika lintang dan sel senama dan P lebih besar dari 90 derajat, maka C sama dengan A plus B dan T lancip. Sekali lagi, jika lintang dan sel senama dan P lebih besar dari 90 derajat, maka C sama dengan A plus B dan T lancip. Yang ketiga, jika lintang dan syawal tak senama, maka C sama dengan A plus B dan T tumpul. Jadi itu ada 4. Jadi ini tidak perlu diingat, tapi perlu dilihat di dalam daftar almanak. Di daftar ilmu pelayaran 11 di bagian bawah. Perlu diperhatikan bahwa jika L dan Z tidak senama, maka P selalu kurang dari 90 derajat. Karena jika P lebih besar dari 90 derajat, maka benda angkasnya berada di bawah cakrawala atau tidak nampak. Jadi, sekali lagi, jika L dan Z tak senama, maka P-nya selalu kurang dari 90 derajat. Karena jika lebih besar dari 90 derajat, P-nya, maka benda angkasa berada di bawah cakrawala atau tidak nampak. Ya, contoh sebutan asimut, matahari mengikuti lintang dan P-nya. Contoh, disebut dengan arah asimutal, yaitu utara 30 derajat timur, utara 30 derajat barat, selatan 30 derajat timur, selatan 30 derajat barat. Ini contoh, nanti selanjutnya akan kita lihat di dalam contoh soal. Ya, kita lihat ini U ini mengikuti lintangnya, T-nya mengikuti asimutnya. Selatan mengikuti lintangnya, T mengikuti awalnya, mengikuti P-nya. Jadi untuk T ini U itu berasal dari lintangnya, B berasal dari P-nya. Ya, jadi S dari lintangnya, T dari P-nya. Nanti akan kita lebih jelas lihat dalam contoh soal. Cara merubah asimutal menjadi baringan sejati. Karena kita arahnya kan jika U, tadi contoh U 30 derajat T, maka BS-nya sama dengan T. Contohnya utara 50 derajat timur, maka BS-nya sama dengan 50 derajat. Kita lihat. Ya. Ini utara, selatan, berarti utara timur, utara 50. Ya. Jadi geraknya ya 50 tadi utara timur ini, kemudian utara 50 timur. Ini arah asimutal, sedang arah baringan sejatinya kita lihat ya sama. Jadi arahnya juga 50 sini. Nah, kalau asimutal perlu dikasih arah utara timur, sedang kalau arah mata angin sesungguhnya tidak perlu dikasih sebutan utara timur, utara barat, selatan timur, selatan barat. Jadi baringan sejatinya 50 karena utara timur. Ya.
Baik, kita lanjutkan. Jika utara barat, maka BS sama dengan 360 derajat dikurangi T. Misalnya, utara 50 derajat barat, maka BS-nya sama dengan 360 dikurangi 50 sama dengan 310. Ya, kita lihat di gambar ini, karena utara barat dari sini ke arah sini. Kemudian 50 utara, 50 barat, berarti sekitar sini. Gambarnya tentu menggunakan busur derajat. Ya, itu 50 derajat arah utara, 50 derajat barat. Arah utara, arah sebenarnya kan dari ke kanan sini. Ya, kita lihat gambar sebelahnya aja supaya lebih jelas. Ya, arah sebenarnya seperti ini. Jadi utara, timur, kemudian kita 50. Ya, berarti arahnya dari sini sampai sini. Kita lihat gambarnya. Ya, itu 310. Ya, kita lihat. Jika T sama dengan selatan timur, maka contohnya, maka biasnya sama dengan 180 dikurangi T. Misalnya, T sama dengan 50 timur, maka biasnya 180 dikurangi 50 derajat timur sama dengan 130. Untuk memudahkan gambarnya selatan timur, nah, kita selatan anggap 0 alat asimutal itu. Beda dengan arah angin yang utara 150 karena 180 karena dari 0 ke sini 180. Ya. Ini untuk menggambarkan asimutal seperti ini. Arah ke timur, nih ke atas, ya berarti arahnya ke 180. Selatan barat berarti dari selatan 0 ke ini. Memudahkan, kemudian kita lihat arahnya mana, 50 derajat timur. Ya, ini dari bawah ini ke timur, kemudian ini 50 derajat. Yang warna merah ini 50 derajat. Jadi arahnya adalah selatan 50 derajat timur karena 0 busur derajat ditaruh di bawah. Ini menunjukkan busur derajat, ini 0 di bawah, kemudian selatan 50, berarti 50 derajat. Ya, arahnya sehingga kita lihat gambar di sebelahnya. Ya, ini arah sebenarnya, kalau ini asimutal. Yang sini sebenarnya dari utara ke arah kanan, semua ke arah kanan untuk arah. Ya, itu kemudian arahnya 130 derajat dari sini ke sini. Jadi kalau digambar dari bawah selatan 50, tapi ini namanya arah sesuai dengan arah mata angin, utara ke timur 130 derajat. Ya, demikian untuk selatan timur. Selanjutnya, untuk jika T sama dengan selatan barat, maka BS sama dengan 180 derajat ditambah T. Misalnya selatan 50 derajat barat, maka BS-nya 180 tambah 50 sama dengan 230. Ya, ini selatan barat, berarti ke sini. Ya, arahnya ke kiri. Ini kemudian 50 dari sini ke, jadi sekali lagi ini untuk menggambarkan, mempermudah karena busur derajat 0-nya taruh bawah, baru ini 50 kasih titik kemudian digaris, itu selatan 50 barat.
Ya, selatan 50 barat berarti dari titik selatan ke arah barat 50 derajat. Sedang arah sebenarnya adalah utara ke timur dulu, kan. Dari sini ke arah ini. Jadi arahnya adalah 230 dari utara ke arah 230 ke arah kanan. Ya, ini jadi ada 3 keadaan, yaitu utara timur, utara barat, selatan timur, selatan barat. Kalau utara timur, BS-nya sama dengan T-nya. Kemudian utara barat, BS-nya sama dengan 360 dikurangi T. Selatan timur berarti 180 dikurangi T. Selatan barat berarti 180 tambah T. Jadi 4 itu perlu diingat supaya baringan sejatinya tidak salah. Baik, kita akan contoh 1. Diketahui T sama dengan 15 derajat, P sama dengan 15 derajat timur, kemudian lintangnya 6 derajat utara, syawalnya 7 derajat utara. Ya, ini contoh jika berarti ini lintang dan syawal senama, kemudian P-nya kurang dari 90. Kita cari A, B, C dengan daftar ABC. Itu 11A, 11B, 11C. Diminta asimut matahari dan baringan sejati matahari. Ya, jawabnya kita buatlah POM sebagai berikut. AB, pokoknya tulis AB ini bisa plus minus, nanti tergantung dari A lebih besar dari B atau B lebih besar dari A, karena P-nya kurang dari 90. Jadi nanti ada keadaan jika A lebih besar dari B, C-nya sama dengan A min B dan T tumpul. Yang kedua, jika B lebih besar dari A sama dengan B min A dan T lancip. Untuk mencari. Jadi ada 2 keadaan. Jika A lebih besar dari B sama C-nya sama dengan A min B dan T tumpul. Yang kedua, jika B lebih besar dari A, maka C sama dengan B min A dan T lancip. Kita buka daftar ilmu pelayaran 11A, halaman 210. Ya, ini seperti ini. Kemudian kita lihat aja yang paling jelas di atas. Kalian tentu gunakan penggaris. Ya. Kita lihat P15 yang atas ini. Ya, ini P15, kemudian lintangnya 6. Berarti A-nya 0,39. Dasarkan P15, ini dari soalnya, kemudian lintangnya 6 derajat. Berarti pertemuan antara 6 dan 15 adalah A-nya. Kemudian kita masukkan suku daftar A. Lihat, kemudian 6, kemudian P15. Ya. Ya, ketemu 0,39. 0,39 kita masukkan ke A. Ya, setelah itu kita lihat daftar B. B itu berarti di samping dari daftar A. Kalau A sebelah kiri berarti B sebelah kanan. Kita lihat B-nya juga
pada halaman 211. Kita lihat aja yang bagian atas karena P-nya 15 dan Z-nya 7. Ya, kita cari yaitu daftarnya tadi ini, daftar B-nya, kemudian kita lihat yang paling jelasnya di sebelah kanan, ya ini dari P15 dan ini 7. Kita lihat 0,47. Jadi lihatnya ditarik dari 15 lurus dengan 7. Itu ketemu 47. Kemudian angka ini ya, kita tarik tadi 7. Kemudian sebelah kanannya kita lihat di 15 adalah angka 47. 47 kita masukkan ke B. Ya. Ya, kita sudah tahu ini. Berarti P kurang dari 90 karena P-nya 15, maka B min A dan C lancip. B min A dan C lancip. Ya, kita udah tahu karena B lebih besar dari A, maka C-nya sama dengan B min A C lancip. Jadi 47 kurang 39 berarti 0,08. 0,08 kita cari di daftar C. Ya, alasan tadi karena B lebih besar dari A, maka C sama dengan B min A dan C sama dengan lancip. Di dalam daftar C nanti kita lihat ke atas. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini kita sudah punya 0,08 berarti ya. Kemudian di daftar C ini kita ketemunya hanya di daftar C ada lintang 6 ya. Lintang 6 itu terlihat seperti ini. Ya. Kemudian dari angka C kita dari 6 sini ditarik ke kanan sampai ketemu angka 0,09. 0,08 padahal yang kita cari nggak ada, adanya hanya 0,09 dan 0,07. Jadi kita perlu interpolasi. Ya. Nih kita lihat C-nya itu di halaman 224 itu seperti ini. Kita tarik dari 6 ke kanan. Ini 6 ke kanan sampai ketemu angka 0,08. Tapi nggak ada. Adanya 0,09 dan 0,07. Jadi ini kita tarik ke atas. Berarti antara ini dan ini di tengah-tengahnya. Ya, kita yang cari 0,08 yang ada 0,09 pada 85 kalau tarik di atas dan 0,07 pada 86. Jadi terletak di tengah-tengahnya sini. Karena ini berarti bisa kita duga itu 85 30 menit. T-nya. Tapi untuk hitungannya baik kita lihat aja di cara mana ngitung yang secara hitungan ya. Yang kita miliki tadi hanya 0,09 dan 0,07. Ya. 0,9 ini kalau tarik 85 0,09 0,7 86.
Yang kita cari padahal 0,08. Jadi kalau ditarik di atas, di tengah-tengah ini. Jadi 85,5 atau 85 30 menit. 85 30 menit. Itu T-nya. Ya. Tapi kita dengan ini kita peroleh 0,9 adalah di 85 dan ya 0,07 pada 0,07 pada T86. Ya, kita sudah miliki ini, berarti yang kita cari di tengah-tengahnya 0,08. 0,08 berarti kita interpolasi. Karena lintang 0,07 diperoleh 86. Pada lintang 6, T di 0,09, T-nya 85. Jadi tengah-tengah, maka kita carilah pada lintang 6 dan C-nya 0, dengan interpolasi. Kita interpolasi karena tidak ada angka, berarti kita cari hitung untuk memperoleh. Jadi 85 derajat ditambah dalam kurung 0,08 dikurang 0,07, kemudian dibagi 0,09 dikurang 0,07 kali 86 kurangi 85. Ketemu 85 derajat 30 menit atau 85,5 derajat. Arahnya mana? Ya, kita sesuai lintangnya. Jadi arahnya utara 85-30 menit timur. U sama dengan lintang, T sama dengan P-nya di soal tadi. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk mencari T-nya. T-nya sama dengan utara 85 derajat 30 menit timur. Sedang BS-nya karena UT berarti BS sama dengan T. Jadi BS-nya 85 derajat 30 menit. Kalau T perlu asimutnya. Utara 85 derajat 30 menit timur. Sedang untuk BS-nya tidak perlu ditulis U sama timurnya. Cukup BS sama dengan 85 derajat 30 menit. Demikian untuk soal contoh pertama. Ya. Untuk pertama kita sudah mencari P, mencari T dan mencari BS-nya. Jadi sama karena utara timur. Contoh 2. Diketahui P matahari 15 derajat, L 6 derajat dan syawalnya 7 derajat selatan. Lintangnya 6 derajat utara, syawalnya 7 derajat selatan. Diminta hitunglah azimut matahari dan baringan sejati matahari. Maka kita dapat jawab sebagai berikut. Pertama kita buat form sebagai berikut. A, B, C. Kemudian kita langkah kedua, bukalah almanak notik. Bukalah daftar ilmu pelajaran 11A, halaman 210 sebagai berikut. Kemudian kita perhatikan pada P15 dan lintang 6. Ya. Kita lihat ini P15 dan lintang 6 derajat. Kita perjelas di sini. Kita tarik dari 0
lintang 0 sampai 6, atau kita cari angka 6. Kemudian lihatlah angka di sebelah kanan angka 6 di bawah P15. Ya, kemudian ketemu angka 0,39. Maka kita masukkan ke suku A adalah 0,39. Ya, 0,39. Kemudian yang kita buka daftar B, halaman 211. Ya. Kemudian kita lihat di P15 dan Syawal 7 derajat. Kita udah kelihatan 0,47, tapi kita coba perjelas di sini. Ya, di lintang di Syawal 0 derajat hingga 7. Jadi Syawal dari 0 sampai 7, kemudian lihat ke sebelah kanannya, angka sebelah kanan atau di bawah P15. P15 boleh angka 0,47. Kemudian kita masukkan ke P047 ke dalam P. Ya. Kemudian kita sudah tahu bahwa lintang dan syawal tak senama. Kalau yang contoh 1 tadi lintang dan syawal senama karena B lebih besar dari A sama dengan B min A. Tapi di sini lintang dan syawal tak senama, maka A plus B. C sama dengan A plus B dan T tumpul. Kita jumlahkan 0,86. Setelah itu kita cari daftar C dengan argumentasi C 086 dan P dan lintang 6 derajat. Kemudian bukalah daftar C, daftar 12 atau daftar C. Ya, seperti ini. Kemudian kita cari lintang 6. Lihatlah lintang 6, tarik ke kanan sampai ketemu angka 0,86. Kita tarik sampai ketemu 0,86. Ya, ternyata tidak ada, yang ada 0,87 dan 0,84. Ya, ini 0,87 dan 0,84. Kita perjelas saja. Ya, 0,87 dan 0,84. Angka di angka 6. Kemudian pada halaman ini ada di halaman 227, yaitu angka 8786. Kemudian ditarik ke atas, maka ketemu, kita tumpul, karena tumpul ditarik ke bawah. Kalau lancip ditarik ke atas. Ini karena tumpul tarik ke bawah, ketemu di angka 131, yaitu pada 0,87 dan 130 pada 0,84. Maka kita kemudian carilah T dengan argumentasi lintang 6 derajat dan C 0,86.
Pada lintang 6 derajat diperoleh 0,87 pada T131 dan pada lintang 6 derajat diperoleh 0,84 pada T. Kemudian pada lintang 6 diperoleh 0,84 pada T 130 derajat. Kita lihat ke bawah 131 dan 132. Yang kita cari adalah C 0,86. Maka kita interpolasi sebagai berikut. Yaitu 131 derajat kemudian karena ke kanan semakin kecil berarti minus 0,86 dikurangi 0,84 dibagi 0,87 dikurangi 0,84 kali 131 derajat kurangi 130 derajat sama dengan 131 derajat 20. Ya, demikian untuk contoh yang kedua. Ya, contoh ketiga, diketahui P 165 derajat timur, lintang 6 derajat utara, dan Syawal 7 derajat utara. Diminta T dan baringan sejati. Diminta azimut dan baringan sejati matahari. Dijawab, tentu saja pertama membuat form ABC. Kemudian kita buka Almanak Nautika. Dibuka buku. Dibuka daftar ilmu pelajaran 11A halaman 210 sebagai berikut. Ya. Kemudian kita lihat pada P165. P165 berarti kita lihat pada bagian bawah. Pada bagian bawah, kemudian lintang 6 derajat, kemudian P-nya kita lihat dari bawah. Karena lebih dari 90 derajat, maka kita lihat dari bawah. Ya, dari bawah 165. Dilihat dari bawah, kemudian ke atas. Ya, kita lihat sini, ini udah kita perjelas ya, dari bawah P-nya 165, kemudian bacanya ke atas. Lintangnya tetap dari atas ke bawah, tapi yang kita cari adalah 6. Maka kita lihat dari bawah ke atas sampai ketemu angka 6 derajat, kemudian lihat pada P165. Ya, ketemunya 0,39, berarti sama antara P15 dan P165. Jadi sama-sama, hanya yang dilihat dari bawah ke atas. Jadi artinya kalau angkanya sama bulat ini antara 15 dan 165 itu nyarinya sama. Jadi tinggal dilihat saja. Jadi kita masukkan, kita peroleh angka 0,39. Kita masukkan ke A. Ya. Setelah itu kita ketemu A, kita cari B.
11B halaman 211, jadi di sebelahnya, sebelah kiri halaman 210, sebelah kanan halaman 211. A sama B. Kemudian kita lihat P-nya 165 dan Z-nya 7 derajat. Kita lihat B berarti kita 0 sampai 7, kemudian lihat P-nya dari bawah 165. Jadi sama juga tadi mencari A antara antara P15 dan P165 ini sama. Jadi sama caranya nyarinya. Jadi tarilah garis ke atas dari Syawal hingga 7 derajat. Ya. Kemudian dari bawah 165 di samping P 7 derajat. Jadi ketemu 047. Ya, diperlihatkan 047 dan masukkan ke suku B. 087. Ya, kemudian carilah C karena L dan Z senama, P lebih besar dari 90, maka C sama dengan A plus B dan T lancip. Lihat pada halaman paling atas daftar 12. Bukalah daftar 12C sebagai berikut. Kemudian lihatlah pada lintang 6. Tariklah ke arah kanan sampai ketemu angka 0,26, 0,86. Tapi di sini nggak ada, yang ada adalah 0,87 dan 0,84. Ini yang terletak di halaman 227, ini 80, 0,87 dan 0,84. Ini. Kemudian karena lancip maka kita lihat ke atas, jadi antara 49 dan 50 derajat T-nya. Ya, kemudian carilah T dengan akumulasi lintang 6 derajat dan C 0,86. Karena tadi nggak ada, yang ada 0,87 dan 0,84, maka interpolasi. Dari interpolasinya adalah 49 derajat ditambah 0,86 dikurangi 0,84 dibagi 0,87 dikurangi 0,84 dalam kurung kali 50 derajat kurangi 49 ketemu 49 derajat 40 menit. Jadi T-nya adalah utara 49, 40 menit timur atau baringan sejati 49, 40 menit dibulatkan menjadi 50 derajat. Demikian untuk soal ketiga. Contoh 2. Mengetahui pada tanggal 31 Januari 2016 kapal berada pada posisi 6 derajat 30,5 selatan, 106 derajat 25,6 menit. Pada pukul 1:03 menit 2 detik GMT dibaring matahari. Diminta hitunglah asimut matahari pada saat dibaring dan tentu saja baringan sejati. Pertama, kita buat tabel seperti ini. GMT, kemudian GHA, matahari, increment, kemudian GHA
sekian jam, sekian menit, sekian detik, kemudian di bujur timur ketemu LHA dan P L koreksi, kemudian cari ABC. Tapi untuk yang sampai mencari Z terkoreksi sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 4. Pada pertemuan 4, yaitu jawabannya seperti ini. Ini di pertemuan 4 sudah dijelaskan bahwa urutannya GMTS, berarti ini jamnya, menit sama detik. Ya, GHA 1 jam 3 menit 2 detik berupa penjumlahan dari GHA plus increment. Kemudian Z-nya ada koorde. Tentu udah bisa mencari koordenya. Kemudian Z koreksi ketemu ini, kemudian GHA ditambah bujur timur ketemu LHA. LHA karena lebih besar dari 180 tapi kurang dari 360, maka P sama dengan 360 kurang LHA dan P sama dengan timur. Maka ini 360 kurang 29851 menjadi 61 derajat 9 menit timur. Kemudian lintangnya kita masukkan dari soalnya, Z terkoreksi ditulis gini. Jadi berdasarkan 3 unsur ini kita akan mencari ABC. Carilah A berdasarkan PL dan bukalah daftar 11A halaman 220. Ya, dasarnya ini P, L, dan Z. Kemudian buka Almanak Nautika halaman 220, daftar 11A. Ya, kemudian lihat di atas saja ini. Bagian atas, yaitu karena P-nya 61, makanya kita buka 61 dan 62. Karena 61 lebih, 61 9 menit timur. Kemudian lintangnya 6 derajat 30. Kita buka 6 dan 7. Ini 6 dan 7. Ini cari pertemuan, maka nanti ketemu 4 bilangan. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya. Kita lihat di 61, 9 menit yang ada 61 dan 62, 6 dan 7. Kita lihat 6 dan 7, kemudian lihat 61 dan 2. Kita lihat, ya, berarti ada 4 bilangan 0,06 yang bagian 6 derajat, yang berpotongan 61 dan 62, dan 7 derajat 07, 07. Jadi sebetulnya cuma ada dua bilangan 0,6 dan 0,7. Ya, maka diperoleh, kita bikin daftar seperti ini. A-nya, P-nya ini P-nya 61 0,6, 62 0,6, lurus dengan lintang 6. Ini 7, bawah ini 7, berarti 0,07 dan 0,7. Ini maaf 7, ini yang atas 6. Yang kita cari adalah 6, 30,5 dan 61, 9. Jadi yang kita cari adalah B. Untuk mencari B, maka kita harus cari A dan cari C. Ya, karena sama berarti tinggal dipindahkan ke sini. Kalau tidak sama harus diinterpolasi karena itu sama kiri kanan.
Ya, kita peroleh 0,6 dan 0,7. Kemudian karena tidak ada yang sesuai L dan K, maka diinterpolasi. Kita interpolasi. Cari A dan C. Karena di 61 dan di 62 sama, maka A-nya sama dengan 0,6 dan C-nya sama dengan 0,7. Ya. Jadi ke samping tidak perlu interpolasi karena angkanya sama. Jadi yang perlu diinterpolasi dari atas ke bawah, dari 6 ke 7. Dari 6 ke 7 maka kita cari dengan cara sebagai berikut. Yaitu 0,06 yang atas, kemudian ke bawah semakin besar 0,7, jadi berarti tambah dalam kurung 6 derajat dikurangi 6 derajat 30,5 kurangi 6 derajat dibagi 7 derajat dikurangi 6 derajat kali 0,7 dikurangi 0,6. Jadi ketemunya 0,065 dan dibulatkan jadi 0,07. 0,07. Jadi kita peroleh di B-nya, B sini adalah 0,7. Ya, kita sudah B, artinya bahwa suku A adalah 0,7. Ya, suku A 0,7, kemudian 0,07 kita masukkan ke dalam tabel. Ya, setelah itu kita buka daftar B, 11B. Ya, halaman 221. Kalau tadi halaman 220 untuk A-nya, B-nya 221. Argumennya P 61 derajat dan Z. Perhatikan pada bagian atas karena Z-nya 17 lewat 18 kurang, maka yang kita lihat adalah di Z 17 dan 18. Ya. Kita lihat yang Z 17 dan 18. Itu angkanya. Kemudian P-nya 61 dan 60. Kita lihat seperti ini di 61 dan Z 17,5S. Maka kita peroleh angka yang 17 dan 18 antara angka 35 yang bagian yang 17 yang 18 0,37. Berarti bagian atas dan bawah sama. Kita peroleh seperti ini. Jadi kita cari A dan C. Karena di 17 kanan kiri sama 0,35, makanya A-nya 0,35. Dan di 18 0,37, kiri kanan sama berarti C-nya 0,37. Jadi kita udah punya 0,37. Ya, maka kita perlu interpolasi dari atas ke bawah. Tinggal kita interpolasi ke atas bawah. Ini karena sama, maka ini diisi sama. Ini dan ini sama berarti ini sama. Yang tidak sama adalah dari 17 ke 18. Yang kita cari 17,35 awalnya. Jadi kita cari B dengan cara sebagai berikut. 0,35, nanti 0,35 ke bawah semakin besar berarti ditambah dalam kurung 17. 17 35,0 dikurangi 17 dibagi
18 kurang 17 kali 0,37 dikurangi 0,35. Jadi ketemunya 0,362. Dibulatkan menjadi 0,36 karena 2 kurang dari 5 maka kita hapuskan. Jadi kita punya nilai B adalah 0,36 kita masukkan ke dalam B. Masukkan 0,36 ke dalam B. Ya, dimasukkan. Sekarang kita udah tahu B lebih besar dari A. Maka sama dengan B min A dan C lansip. Ya, 0,29. 36 dikurangi yang atas. Jadi C 0,36 dikurangi 0,7 sama dengan C sama dengan B min A dan T sama dengan lansip. Ya, ketemu 0,29. Kemudian dari 0,29 kita cari T dengan argumentasi lintangnya. Kita cari pada lintang 630. Tapi yang di daftar adanya 6 dan 7. Maka kita perlu interpolasi. Ya, C kita caranya cari di antara 6 dan 7 sampai ketemu angka 0,29. Ya, kita cari halaman sebelumnya umpama belum ketemu angka 0, masih 1, berarti cari halaman berikutnya sampai ketemu antara 6 dan 7 itu 0,29. Ya, kita ketemu. Kita lihat, tarik ke kanan, ketemu 0,29. Kemudian karena lansip berarti dilihat ke atas. Ya, 0,29 karena B min A sama dengan lansip, maka dilihat T-nya ke atas. Ini adalah T-nya. Ya. Kita tarik ke atas, ketemu T-nya adalah 74. Jadi T-nya adalah 74, berarti T sama dengan selatan 74 timur, karena lintangnya selatan dan sudut jam P-nya adalah timur. Jadi selatan 74 timur. Kita mencari BS-nya, maka BS sama dengan 180 kurang 74, sama dengan 100. Ya, masukkan T selatan 74 timur ke dalam tabel. Ya, udah masuk. Kemudian BS selatan timur berarti 180 dikurangi 74 berarti 106 derajat. Jadi BS-nya 106 derajat, kita masukkan ke dalam tabel. Ya. Oke, maka kita selesai untuk contoh secara lengkap untuk contoh 2. Baik, kita lanjut. Sekian, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.